Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Anak solih dan solihah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 2A subtema 3. Masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Di mana dan dengan siapa kalian belajar harus selalu semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah, ciri-ciri kalimat perintah, membuat kalimat perintah berdasarkan gambar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami pengertian dan ciri-ciri kalimat perintah. Yang kedua, memahami cara membuat kalimat perintah berdasarkan gambar. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama adalah menggunakan akhiran lah atau kan. Yang kedua, menggunakan kata tolong, coba, atau silakan agar lebih sopan. Yang ketiga, menggunakan kata jangan untuk perintah larangan. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Bisa dengan menggunakan kata tolong, coba, atau silakan agar lebih sopan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kata jangan atau kalimat dengan akhiran lah atau kan. Jangan lupa dihafalkan ya anak-anak solih dan solihah. Selanjutnya kita bahas satu persatu ciri-ciri kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama adalah menggunakan akhiran lah atau kan. Contoh kalimatnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pada kalimat buanglah sampah pada tempatnya ada akhiran lah pada kata buanglah. Itu adalah contoh kalimat perintah, yaitu meminta seseorang untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang kedua, bersihkan jendela dengan lap bersih. Nah, pada kata bersihkan terdapat akhiran kan. Nah, kalimat perintah tersebut meminta seseorang untuk membersihkan jendela dengan lap bersih. Kemudian contoh yang ketiga, sapulah kamarmu agar bersih. Nah, pada kata sapulah terdapat akhiran lah. Nah, itu meminta seseorang untuk menyapu kamarnya agar bersih. Ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan kata tolong, coba, atau silakan agar lebih sopan. Jadi kalimat perintah agar menjadi kalimat yang lebih sopan, kita menggunakan kata tolong, coba, atau silakan. Contoh kalimatnya adalah tolong berikan oleh-oleh ini untuk ibumu. Nah, itu contoh kalimat perintah dengan menggunakan kata tolong. Meminta seseorang untuk memberikan oleh-oleh diberikan kepada ibunya. Jadi agar lebih sopan diberi kata tolong. Kemudian yang nomor 2, coba kamu rasakan kue itu. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata perintah yaitu coba. Nah, itu artinya meminta seseorang untuk mencoba merasakan kue, mencoba memakan kue. Contoh yang ketiga,
silakan dibuka bukunya halaman 20. Nah, itu pada kalimat perintah tersebut terdapat kata silakan. Nah, itu artinya meminta seseorang untuk membuka bukunya halaman 20. Contoh yang nomor 3, ciri-cirinya adalah menggunakan kata jangan untuk perintah larangan. Contoh kalimatnya, yang pertama, jangan mengganggu kakakmu yang sedang belajar. Nah, itu contoh kalimat perintah dengan menggunakan kata jangan. Artinya, tidak memperbolehkan untuk mengganggu kakaknya yang sedang belajar. Jadi, dilarang untuk mengganggu kakaknya yang sedang belajar. Kemudian contoh yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, pada kalimat tersebut artinya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh yang ketiga, jangan membaca di tempat yang gelap. Nah, itu artinya kita tidak diperbolehkan untuk membaca di tempat yang gelap. Nah, itu termasuk contoh kalimat perintah larangan. Jadi jangan itu digunakan untuk kalimat perintah larangan. Larangan atau tidak boleh melakukan sesuatu. Sekarang kita membuat kalimat perintah dengan kata tolong, coba, jangan, dan silakan berdasarkan gambar. Nah, kita perhatikan dahulu gambarnya, kemudian kita buat kalimatnya ya. Berikut ini adalah gambar anak yang sedang membuang sampah di tempat sampah. Contoh kalimat perintahnya adalah tolong buang sampah di tempat sampah. Nah, itu dengan menggunakan kata perintah tolong. Kemudian gambar yang kedua itu adalah ada orang yang sedang bertamu. Dan pemilik rumahnya memberikan air minum. Contoh kalimat perintahnya adalah silakan duduk dan diminum tehnya. Nah, jadi artinya mempersilakan duduk dan diminta untuk meminum tehnya dengan menggunakan kata silakan. Selanjutnya gambar yang ketiga itu ada anak yang sedang mengerjakan tugas. Kalimat perintahnya, coba kerjakan soal ini dengan benar. Nah, itu kalimat perintah dengan menggunakan kata coba, yang artinya diminta untuk mencoba mengerjakan soal tersebut dengan benar. Selanjutnya, gambar anak yang membuang sampah di sungai. Contoh kalimat perintahnya adalah jangan membuang sampah di sungai. Nah, itu kalimat perintah dengan menggunakan kata jangan, yang artinya dilarang untuk membuang sampah di sungai. Anak solih dan solihah sudah paham? Jika masih belum paham, bisa ditanyakan ke ustazah ya. Selanjutnya, melengkapi kalimat rumpang dengan kata perintah yang benar. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, berikut ini ada kata perintah. Ada 4 kata perintah. Nomor 1, soalnya adalah titik-titik sampah pada tempatnya. Nah, dari 4 kata perintah tersebut, yang sesuai dengan soal nomor 1, yang mana ya? Ya, benar. Jawabannya adalah buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian soal nomor 2, titik-titik bersihkan papan tulisnya. Nah, kata perintah yang tepat pada soal nomor 2 adalah tolong. Nah, agar kalimat perintah menjadi lebih sopan, kita menggunakan kata tolong. Tolong bersihkan papan tulisnya. Soal nomor 3, kata perintah yang sesuai untuk soal nomor 3 adalah titik-titik kedua orang tua dan ustazahmu. Yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah patuhilah. Patuhilah kedua orang tua dan ustazahmu.
Nah, itu artinya kita diminta untuk mematuhi kedua orang tua dan ustazahnya. Selanjutnya soal nomor 4, jawabannya adalah bersihkan. Bersihkan jendela kamarmu agar bersih. Nah, itu artinya kita diminta untuk membersihkan jendela kamar agar bersih. Nah, anak-anak solih dan solihah, apakah sudah paham materi hari ini? Insya Allah teman-teman sudah paham ya, karena di kelas 1 dulu teman-teman sudah pernah belajar tentang kalimat perintah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan atas semangatnya hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.